Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusolli wa nusallim ala hada nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan ini kita masih diberikan iman dan takwa untuk tetap mengabdi kepadanya dengan penuh keikhlasan. Dan marilah kita bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan iman dan takwa itulah kita akan bahagia di dunia sampai di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau sebentar saja menyempatkan diri untuk memperhatikan hiruk pikuk dan kesibukan orang yang ada di pasar, maka di sana kita akan mendapatkan 1001 macam cara orang mencari nafkah, dari mulai pedagang koran sampai pedagang intan, mulai pedagang sayuran sampai pedagang rombengan. Semua seolah-olah saling berlomba untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya melalui usahanya masing-masing. Syekh Abu Laid Samarkandi berpesan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban ayyakfadu khamsata asya. Barang siapa ingin agar pencariannya menghasilkan sesuatu yang baik, yang bersih, suci, maksudnya bersih dan suci, maka wajib baginya untuk berhati-hati dalam 5 perkara. Apa saja 5 perkara tersebut? Allah yu'akhira sayyi'a min faradillahi ta'ala li ajlil khasbi wala yadkhilun nafsa biha. Janganlah menunda kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena usaha duniawi, apalagi mengurangi kewajiban-kewajiban itu. Betapa sibuknya menghadapi tugas dan pekerjaan sehari-hari, tetapi
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh kita abaikan. Sholat berjamaah jangan sampai kita tinggalkan. Jumatan misalnya itu juga wajib. Halal haram jangan hantam saja. Ingatlah bahwa betapapun kemewahan dan kebahagiaan hidup telah kita capai, tetapi akhirnya semua itu juga akan kita tinggalkan. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, maka kamu segeralah mengingat kepada Allah dan Rasul, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jum'at ayat 9. Ayat tersebut merupakan peringatan yang tegas bahwasannya kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas segala kepentingan. Jadi Jumatan ini juga penting. Maksudnya Jumatan ini juga wajib bagi kaum muslimin. Hanya saja sekarang belum bisa merapatkan belum bisa merapatkan barisan sholat Jumat, sementara karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Dan sekarang ini tidak hanya pandemi itu saja, malah sekarang banyak bencana, antara lain gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung. Jadi sekarang kita dengar Gunung Semeru meletus, begitu juga Gunung Merapi meletus, dan begitu juga Gunung Arjuna aktif juga. Tapi kita hidup di kota Bogor harus banyak membaca doa. Walaupun Bogor ini kelihatannya aman, maksudnya tidak kena vulkanik dan tidak kena lahar. Kedua, layu di akhada khalqillahi ta'ala li ajlil hasbi. Jangan menyakiti hati seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya lantaran mengejar kepentingan usaha duniawi. Menyakiti hati termasuk perbuatan tercela, sebab dalam ajaran Islam secara keseluruhan menganjurkan persaudaraan dan persatuan yang dilandasi kasih sayang sesamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsira minadh-dhani innai yabdana
ismun tajassas wala tajassasu wala tapi ya'dukum ba'do wa wala ba'dukum wala tajassasu wala ba'dukum ba'do. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kerugian, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ketiga, ayat sudah bikasbihi istighfali nafsi walayak sudah bihil jam'au wal kasro. Mencari penghidupan hanya untuk diri dan keluarga serta tidak mempedulikan tetangga dan orang lain, serta berusaha menumpuk harta. Keempat, alayyajhadun nafsahu fil kasbi jida. Janganlah terlalu berlebihan dalam mengejar duniawi. Terlalu berlebihan dalam usaha duniawi tidak jarang menjerumuskan manusia dalam ke lubang kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Dari ayat tersebut kita peroleh ketegasan bahwa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala kepentingan. Tegasnya, celakalah orang-orang yang mengabaikan dan menunda-nunda kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kelima, sebagai nasihat terakhir, Syekh Abdul Laith As-Samarkandi berkata, "Allah yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasbuhu sababa." Janganlah menganggap bahwa rezeki yang didapat adalah semata-mata karena usaha sendiri. Pandanglah bahwa rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan usaha hanya
penyebabnya. Anggapan yang demikian sangat keliru. Sebab alam dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah khalifah yang sekedar diberi amanat untuk mengatur dan mengolah alam dan seisinya. Sebagai batas kemewahan manusia ialah ikhtiar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya, sehingga memberikan rezeki, maksudnya memberikan rezekinya kepada siapapun yang sudah berusaha dan dikehendakinya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya sebagai berikut. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdaru. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat Ar-Ra'd ayat 26. Berdasarkan uraian tersebut, nyatalah bahwa dalam usaha mencari bekal hidup, hendaknya kita senantiasa berpegang pada tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan usaha mencari bekal hidup dengan tidak melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu lidunyaka ka'anaka ta'isu abada wa malu li akhiratika ka'anaka tamutu goda. Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berusahalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Inilah saran dari saya. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tawaktub alaina, ya tawaktub alaina, warhamna wangdur ilaina, warhamna wangdur ilaina. Ya tawaktub alaina, ya tawaktub alaina, warhamna wangdur ilaina, warhamna wangdur ilaina. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nabi'a wa wafiqni amalan maqbula. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi wa ala alaihi. Keditolan